Ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, saya ini kan orang NU. Jadi di dalam NU sendiri nggak pernah membahas khilafah. Apa itu khilafah? Orang NU itu yang dibahas adalah rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu apa? Rukun Islam itu apa? Itu dijalankan. Ya. Karena kami warga Nahdien itu selalu bergerak ke sana, pergi ke sana. Tujuannya adalah untuk berdakwah. Kadang ketemu orang yang belum ngerti Islam, bahkan kadang ketemu orang yang bukan Islam, bahkan ketemu orang yang memusuhi Islam. Interaksi dengan orang-orang yang apa gitu? Ilmunya itu bisa memukul tanpa menyentuh dan lain sebagainya, langsung di lapangan, Ibu. Mungkin kalau dalam kedokteran itu nggak ada yang namanya apa itu kok perut belenduk, setelah dipencet ternyata ada sesuatu. Itu dalam ilmu kedokteran nggak ada mungkin. Tapi orang NU itu pernah melihatnya dengan sendirinya. Karena dipelajarilah hal-hal seperti itu. Saudaraku yang saya hormati, saudariku yang saya hormati, saya tidak begitu memahami tentang khilafah. Tetapi setauku, khilafah itu suatu saat memang akan tegak. Tetapi negeri kita ini bukanlah pengasong khilafah. Bukan pengasong khilafah maksudnya. Tetapi saya menghormati. Seandainya suatu saat ada yang begini seperti apa yang Anda sampaikan, monggo saja. Tetapi jangan sampai terjadi pertumpahan darah seperti di Timur Tengah, ya. Jangan sampai hanya karena rebutan seperti itu presidennya dihancurkan, ya. Banyak kan hadapi diserang begitu hebatnya. Ya banyak sekali kiriman Timur Tengah seperti itu. Tapi jangan sampai terjadilah di Indonesia. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi di Indonesia. Kita tetap Pancasila, kita tetap NKRI. Tunggu dulu. Maksud khilafah itu modelnya yang gimana ini? Harus jelas dong. Kalau bilang khilafah terus nggak mau menjelaskan tentang khilafah itu apa, wah kacau ini. Jadi kacau ini. Ya, saya orang IDI, Pak, Ikatan Dokter Indonesia. Dan kalau sekedar khilafah itu Anda nggak tahu, ya, bahwa khilafah itu adalah lafal Arab yang jika di Indonesia kan atau diterjemahkan, ditafsirkan, Indonesia jatuhnya menjadi pemerintahan atau kepemimpinan. Dan yang mendirikan ataupun menegakkan khilafah sistem Islam, sistem selamat adalah Allah sendiri. Jadi apanya yang perlu dibahas itu udah harga mati, itu fix, no ganggu gugat, tidak ada utak-atik, tidak ada yang bisa mendebat kemahabenaran yang ada. Ya, pilihannya itu kau imani atau kau kangkangi, kau mukminin atau kau musyrikin, itu aja. Tahun berapa itu Allah mendirikan khilafah itu? Apa kurang kerjaan tuh Allah itu? Ini kacau ini. Enggak, maksud sistem khilafah yang Anda maksud itu gimana? Apa model seperti kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau kekhalifahan seperti Muawiyah, atau yang lain seperti itu? Maksudnya di Indonesia akan terjadi seperti itu. Di Indonesia ini kan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan simbolnya itu adalah, atau bukannya itu adalah Pancasila. Dan insya Allah Ibu, Pancasila itu tidak bertentangan dengan khilafah. Tidak bertentangan sebenarnya dengan khilafah,
seperti khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak bertentangan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu tauhid, itu nggak benar. Kan ada tuh yang bilang seperti itu. Pancasila tauhid. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang sangat bodoh. Ada yang bilang seperti itu. Dan mereka yang ngomong-ngomong seperti itu, saudariku, adalah orang-orang yang terak khilafah-khilafah itu. Begini saja, saya tanya sama Anda, apakah Pancasila itu bertentangan dengan khilafah? Seperti yang Anda maksud, monggo dijawab ya. Khilafah, pemerintahan atau kepemimpinan, sistem yang mana yang ditegakkan oleh Allah? Ya sistem Islam, Pak, sistem selamat. Bukan yang sistem celaka atau wa'ilun. Bukan yang non-Islam atau enggak selamat. Ya khilafah Islamiyah yang kafah itu ya 100% itu khilafah Islamiyah berlaku ya jelas di zaman kerasulan ya sampai ke Khulafaur Rasyidin, sampai di situ batasnya itu khilafah Islamiyah kafah. Dan sejalan dengan waktu ya kekhilafahan Islamiyah ini semakin terkikis ya, tidak lagi kafah. Makanya tugas dan kewenangan oleh umat Islam akhir zaman ini adalah mengkafahkan khilafah Islamiyah ini yang tegak berabad-abad yang lalu. Kamu ini kayaknya kayak orang-orang Hizbut Tahrir Wahabi. Ulil amri secara bahasa, secara istilah sama-sama merujuk kepada para pakar, para cendekiawan yang memang diberikan kewenangan oleh Allah untuk berijtihad, atau para mujtahid ya, yang duduk bersama bermusyawarah mufakat untuk menetapkan hal yang menjadi kemaslahatan umat ya, mencegah perselisihan pro kontra, kekisruhan, huru-hara di tengah-tengah kaum awam. Itu 124.000 orang Nabiullah, para imam yang maksum itu jelas bukan ulil amri. Gak level beliau itu disebut ulil amri karena ulil amri itu adalah bekerja tim, sementara Rasul itu bekerja sendiri, nggak membutuhkan tim. Rasul, para nabi itu sendiri dalam bekerja itu udah kuasa karena langsung didampingi oleh Allah, dan Rasul jenis malaikat. Khilafah Islamiyah itu adalah khilafah bentukan Allah, memang milikku. Kami yang makhluk-makhluk ini ya hanya sekedar hak guna aja, hak pakai aja, bukan hak milik. Ya segala sesuatu yang maha fakta memang pilihannya itu adalah yakin, hakul yakin. Iya, tahun berapa itu Allah bentuk khilafah itu tahun berapa? Kok kamu tahu gimana ini? Waduh, ini kan susah ini. Yang jelas dong. Pancasila itu Islamik ya. Pancasila lahir karena adanya Islam ya, lebih duluan Islam dari Pancasila ya. Ulil amri zaman penjajahan itu adalah para pakar cendekiawan di zaman itu mengambil rumusan Pancasila itu dari Islam, dari rukun Islam. Sila-silanya itu Islamik, ya, miniatur dari 5 rukun Islam. Semboyannya pun Islamik, Bhinneka Tunggal Ika. Walau beragam suku, bangsa, ras, ya, tetapi seragam dalam fitrahnya, yaitu hanya sebagai Muslim ataupun penganut ajaran Islam. Jadi sepanjang belum ada riwayat memurtadkan dirinya, maka masih berstatus Muslim. Alhamdulillah, kalau begitu berarti Anda tidak sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu tauhid. NKRI ini tauhid. Gambar Garuda dalam lambang itu adalah berhala.
Ada yang mengatakan seperti itu. Alhamdulillah kalau Anda bukan golongan yang sedemikian itu. Insya Allah damai NKRI kalau seperti ini. Ya, Alkitab bernama Al-Quran memang diwahyukan bukan dalam tulisan. Bahwa ada yang menuliskan itu adalah sarana dan prasarana ataupun media untuk memudahkan mengetahui apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, ya, yang diatur oleh Tuhan demi kemaslahatan umat manusia sendiri. Bahwa perkara kamu nggak mau menganut, ya silakan aja. Untuk itulah ada neraka disiapkan khusus untukmu, para pembangkang, ya, para musyrik, gerombolan musyrikin yang nggak beriman. Monggo. Yang togut itu pemilu. Jadi pemilu itu tidak berlandaskan Pancasila, bertentangan. Jadi anti Pancasila pemilu itu, karena bukan hukum Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama itu dikangkangi dengan pemilu itu. Itulah yang disebut togut, bukan Pancasilanya, tapi pemilunya. Ya, termasuk berhala juga, Pak. Burung Garuda itu, ya, jika ada yang memperlakukan sebagaimana memperlakukan Tuhan, ya, sebagaimana patung-patung, gambar-gambar yang diberhalakan itu juga diperlakukan sebagai Tuhan, maka itu juga tergolong berhala. Dan itu pilihan masing-masing. Silakan aja berhalakan gambar-gambar apapun, ya, mau gambar tainya Yesus, ya, mencretnya Bunda Maria, ya silakan aja dikultuskan, dijadikan berhala. Ya, Alkitab bernama Al-Quran itu maha terbukti bukan milik saya, itu milik Tuhannya Yesus. Dan tidak ada yang bisa membantah, bahkan iblis bapakmu itu, iblis sesembahan, iblis ilahmu itu tidak akan bisa membantah maha fakta bahwa Al-Quran itu karya dari Tuhan, karya dari Allah, bukan karya saya. Tuhan itu Al-Mumit, Sang Maha Pembantai, ya, yang kelak membantai, membinasakan kamu. Tunggu aja waktunya. Pembantaian terhadap Tuhan itu, ya, ditoleransi di negara, di daulah bangsa yang katanya Pancasilais, katanya Islamik. Kurang baik apa NKRI ini, daulah NKRI ini, bangsa yang bernama Indonesia ini, ya. Beruntunglah kau hidup, ya, di Indonesia. Kau bantai Tuhan, ya. Kau jadikan mayat sampai 3 hari belatungan, itu ditoleransi. Diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kamu untuk keluar-keluar menghujat. Lanjutkan aja. Ya, tinggal pilih, ya. Saya memilih syiahnya, menjadi syiahnya Rasulullah. Kamu memilih menjadi syiahnya Rasul Ad-Dajjal Al-Masih La'natullah alaih, syiahnya Paulus. Itu kan suatu lambang, ya toh, lambang. Nah, mungkin kalau memang itu salah, kenapa dulu, ya, pemerintahan dulu yang mayoritas itu orang-orang Muslim tidak melarang? Dan kenapa sekarang harus diberhala-berhalakan? Padahal tidak ada satupun orang negeri ini yang menyembahnya. Ya toh. Kalau kita ngomong berhala, ngomongin syirik, kita membawa keris pun, kalau sampai berkeyakinan bahwa keris itu membawa keselamatan, kita berhalakan kepada keris. Kalau kita sakit, kemudian kita minum obat, ternyata sembuh, dan kita mengatakan bahwa gara-gara obat itu, atau obat itu bisa menyembuhkan, itu kan sudah memperbahala, apa tuh? Menjadikan obat itu sebagai berhala pula. Dan masih banyak lagi. Tergantung niat kita, bagaimana menyikapi. Insya Allah, saya sebagai warga Nahdliyin siap mendukung seperti Pancasila. Tetap. Makanya dalam simbol kami itu apa? NKRI harga mati, Pancasila jaya. Begitu.
Santri nderek kiai sampai mati. Ya, terserah menjadikan gambar patung-patung atau apapun ya sebagai berhalanya, sebagai kultusannya, idolnya, pagannya, kultusan apa pujaannya, ya monggo-monggo aja, itu kan pilihan. Dan itu bukan kesalahan, itu adalah upah dosa. Ya, bedakan kesalahan dengan dosa. Ya para pendosa lah yang menjadikan, gerombolan-gerombolan pendosa lah yang menjadikan gambar-gambar ataupun lambang-lambang itu sebagai berhala. Ya silakan aja. Kita ada kebebasan dalam memilih jalan hidup masing-masing. Gak ada hak untuk membujuk ataupun memaksa mereka untuk membatalkan pilihannya. Jadi kalau begitu, apakah menurut Anda bahwa pendiri bangsa ini yang telah menggambar burung Garuda itu dan menyetujuinya, apakah termasuk orang yang menyetujui bahwa itu adalah berhala? Begitu. Terus orang-orang Indonesia ini punya lambang berhala yang berbentuk Garuda, begitu. Apakah menurut Anda seperti itu? Mungkin mungkin loh, ini cuma saya mungkin. Saya belum paham tentang pemikiran Anda ini. Maka pelan-pelan dulu. Maksud Anda itu gimana? Tapi kalau menurut saya sah-sah saja.